Horas Bang Berlin. Horas, Aduh, saya main-main dulu ke tempat abang ini ya. Oh siap. Lagi sibuk nih abang ini kayaknya ya. Ya juga sih. Enggak ya? Sepertinya sih kita udah lama juga nggak ketemu bang. Iya, sejak COVID ya. Iya. Hampir 2 tahun, lebih 2 tahun kayaknya ya. Iya itu dia. Dengar-dengar kemarin sempat kena juga ya bang ya. Iya, saya ada seminggu di Opname ya. Iya, kita kan udah umur seperti ini di atas 60. Nah, sepertinya kemarin itu begitu kena, saya rasa-rasa sampai ada 3 hari gitu. Jadi, ini nampaknya apakah karena sudah umur sehingga tidak begitu cepat. Tapi 3 hari lah, 3 hari saya seperti merasa kurang enak badan, flu berat, terus pusing. Namun demikian tidak lama sudah mulai lega dan semuanya sekarang sudah baik dan sudah negatif. Iya. Ini saya lihat di belakang abang ini ada baju-baju ya, baju-baju apa ini bang? Iya ini. Ini bagus-bagus nih bajunya. Iya, saya sudah agak lama ya menggeluti bisnis yang batik ya. Batik ini namanya batik Gorga. Batik Gorga. Jadi kalau saya nyebutnya batik yang dari Batak itu adalah batik Gorga. Ini batik ini batik tulis ya. Dia batik tulis, ya. bukan cetak ya? Tidak cetak. Tulis, oke. Tulis. Jadi dikerjakannya itu terang aja mau bikin satu helai baju pun itu agak lama. Ya tentunya tenaga untuk membatik pun menjadi lebih membutuhkan waktu yang agak lama karena kreatifnya sendiri. Nah lihat aja khas-khas daripada Gorganya ya. Makanya saya bilang bahwa ini saya sebut batik Gorga. Ya memang di seluruh Indonesia itu kan rata-rata kan suku-suku itu sudah punya batik khas ya. Iya betul. Gitu. Namun kalau Batak itu sekitar 3 tahun terakhir lah sudah ada batik. Namun demikian batik-batik yang sudah dikonsumsi atau dipakai menjadi busana sehari-hari oleh orang kita Batak ya. Itu nampaknya ya seperti batik-batik cetak biasa. Namun demikian kita sengaja untuk memproduksi. Kan kita tahu kan bahwa orang Batak itu kan suka batik ya. Suka batik itu. Paling suka batik itu. Jadi yang paling berani memakai batik mahal-mahal itu orang Batak. Ya kenapa sih? Apakah gengsi kali atau gimana? Barangkali begitu. Memang batik ini kan busana yang betul-betul memang eksklusif ya. Eksklusif, oke. Membuat orang menjadi gagah, membuat orang menjadi seperti berwibawa. Beda kelas ya? Beda kelas gitu. Iya, apalagi batik-batik tulis seperti dari Jawa, batik nasional. Itu berani-berani orang kita mau memakai batik yang mahal-mahal. Namun demikian Gorga ini pun sudah tidak kalah gengsi. Oke, dibandingkan batik-batik yang pada umumnya ya. Iya, gitu. Jadi batik Gorga. Kita sebut batik Gorga supaya kekhasan daripada batik itu adalah dari batik Batak. Oke. Nah, kita tahu kan seperti Kalimantan juga punya batik, Papua juga punya batik, Madura sendiri punya batik, Lombok punya batik segala itu kan. Nah, sekarang kalau menurut saya kita sebagai orang Batak harus mau mengangkat budaya Batak lewat batik Gorga. Nah ini dia, mengangkat budaya Batak lewat batik Gorga. Gitu. Ya saya setuju sekali nih. Iya. Karena hanya Batak yang punya Gorga. Gorga ya kan, Gorga ya tulisan ukiran gambar. Iya, gambar bertulis lah. Gambar bertulis. Iya. Gorga katanya itu kutulis. Nah itulah khasnya daripada batik Batak ini. Saya perhatikan itu biasanya Gorga itu lebih banyak di rumah-rumah Batak itu ya, ukiran-ukiran atau apa begitu. Jadi khasnya Gorga itu di kalangan Batak seperti di rumah Batak itu pun dia ada Gorganya. Iya. Nah, yang paling spesifik itu Gorga di Batak itu adalah seperti misalnya gambar cicak, baru siri. Nah siri. Ini ada siri kan. Oke. Daun siri ya. Daun siri. Oh itu motifnya, itu ada cicak ya. Terus Batak itu rumah Batak. Nah Gorga-Gorga yang seperti ini gitu kan. Iya. Batak gitu kan. Bahkan batik Gorga ini seperti ini deh. Iya. Dia udah memang benar-benar Batak banget gitulah istilah etnis, keluarlah etnisnya. Nah, Numan ini kita produksi agak sedikit menengah ke atas lah.
Jadi memang sampai ini pun ini bahan dari sutra. Sutra. Iya. Oke. Tetap ditulis, tetap ini tulis, batik tulis. Batik tulis ya. Iya, bayangin aja mengerjakan batik gorga di bahan sutra. Jadi batik gorga ini bisa jadikan satu kemeja apa aja? Mungkin kaos kah atau bisa. Atau selendang kalau atau gimana? yang kita produksi ini memang di kaos itu tidak ada. Tidak ada. Apa namanya? Kalau kaos kan sampai berharga dengan 500 ribuan sampai 1 jutaan kan kurang bagus ya. Iya, kurang ya. Tapi kalau ini hem ya. Hem, oke. Seperti yang saya pakai ini. Iya. Nah, terus ibu-ibu pun sendiri, ini saya terus terang aja istri saya juga punya pasangan baju seperti ini. Oke. Bagus banget gitu. Iya, iya. Ibu-ibu dia pakai dress dengan seperti ini, sangat bagus. Kalau rok gitu untuk perempuan ada bisa juga ya. Bawahan gitu. Oh, ya. bawahannya itu masih ya. pantas-pantas saja dipakai oleh seorang ibu. Oke. Kalau bikin batik ini bahannya sama nggak dengan bikin batik kayak orang Jawa itu pakai malem atau apa gitu? Bahannya sama ya? Sama. Namun khusus untuk batik gorga ini ya, jadi masih berbeda sedikit dengan batik samosir yang biasa dipasarkan seperti di Parapat sana kan. Kalau ini memang kita buat seperti bahannya pun sudah katun primus. Katun primus itu adalah katun yang paling terbaik di seluruh jenis katun. Oke. Itu kita buat di sini. Jadi karena kebetulan ditulis ya udah jadi sejalan dengan bahannya yang bagus dan batik tulis, bukan hanya cetak-cetak begitu saja gitu. Kalau cetak kan gampang itu diproduksikan. Nah kalau ini enggak, dia per helai diproduksinya. Oke. Sehingga kalau kita bisa lihat itu batak khasnya daripada batik gorga ini tidak ada satu helai kain dengan satu helai kain yang sama persis. Karena itu masing-masing dibatik gitu, ditulis gitulah. Jadi hampir tidak pernah ada yang sama persis. Pasti ada beda-bedanya sedikit-sedikit. Jadi sehingga pakaian salah satu, kalau misalnya satu pakaian yang kita pakai itu hampir tidak ada orang lain pun yang ada pakai gitu. Karena ini diproduksi per helai baju. Tapi dominannya warnanya hitam, merah. Itu ada. Yang tiga itu merah, hitam, sama putih. Nah, paling dikombinasi hanya seperti krem begini. Nah, atau misalnya putih dengan hitam. Nah, ini kalau ini dipakai terus terang aja itu memang maco banget seorang pria ya yang pakai ini. Iya. Nah, ini kan kayaknya cocok sekali nih dengan situasi Danau Toba sebagai destinasi wisata. Persis gitu. Wisata pariwisata utama di Indonesia gitu ya. Nah, ini saya jadi bertanya, kalau ini diproduksi atau dikembangkan di kawasan Danau Toba, ini menarik. Nah, kira-kira sudah adakah di sana misalnya orang Batak pengrajinnya untuk itu? Sudah adakah kira-kira? Memang kalau pengrajinnya itu masih tetap adanya di Jogja. Di Jogja, oke. Orang yang membatik itu, ahli-ahli batik, ahli-ahli tulis itu masih di Jogja. Oke. Kita produksi di Jogja, kita punya rumah batik di Jogja, khusus untuk batik gorga. Gorga ya. Nah, namun pasarannya kita misalnya bawa kembali kepada Samosir, ya terus terang aja ini memang segmennya sudah menjadi menengah ke atas. Menengah ke atas. Ya, karena ini kan sudah batik yang berkelas seperti yang namanya Denar Hadi, batik keris gitu, itu ini sudah kita buat sekelas dengan itu. Nah, jadi jangan heran Pak Boy kalau misalnya Pak Boy pernah lihat pengacara-pengacara kawakan ya, pengacara bagus itu ya, pakai batik gorga seperti ini. Wah, luar biasa. Hotman Paris pernah pakai ya? Hotman Paris sepertinya belum. Belum ya? Ya, mudah-mudahan pakai ya. Nggak mau gitu. Tapi pasti dia suka batik juga kok. Iya, pasti ya. Dia suka batik, tapi dia juga sering tampil dengan jazz. Iya. Nah, itu akan lebih kelihatan beda ya kalau misalnya pengacara menggunakan batik gorga, apalagi dia pengacara Batak gitu ya. Iya, keren ya. Dan ini nuansa Batak banget gitu lah. Iya ya. Nuansanya itu Batak banget. Jadi kalau misalnya kita sesuaikan dengan yang namanya Danau Toba ya, kita bicara Danau Toba dengan batik gorga itu seperti sudah menyatu gitulah, menyatu. Gitu. Ini memang betul-betul Batak lah istilahnya, etnisnya itu kelihatan. Nah, kalau seandainya dibikin di kawasan Danau Toba memproduksi itu
kira-kira butuh biaya tinggi nggak atau bagaimana? Menurut saya memang tidak tinggi, dan ke sana juga kita sudah ada arahnya ya. Oke. Jadi artinya anak-anak sekolah yang dari Samosir sana barangkali mungkin akan kita ciptakan suatu kurikulum ekstrakurikuler di SMA untuk membatik, tapi itu guru-gurunya bisa dari Jogja ya. Kalau motif kan memang ini orang Batak yang ciptakan motifnya. Hanya yang membatiknya itu, karena jago-jago batik itu kan adanya masih di Jawa, Pak. Iya, betul. Nah, di tempat kita seperti di Samosir itu hampir belum ada. Nah, jadi memang canangannya ya sekitar bangsa 10 orang misalnya kan kita sekolahkan, kita buat di dalam suatu kelas di salah satu sekolah menengah, membuat ekstrakurikuler untuk membatik itu mungkin sangat bagus. Nah, kalau saya melihat kayaknya motif-motifnya lebih ke Batak Toba ya. Batak Toba? Tulen Batak Toba. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa divariasi dengan Simalungun, Karo gitu ya. Nah, Pak-pak. Iya. Sepertinya ini rumah Batak Karo. Oh, itu model Karo ya? Ya. Oh iya betul ya, itu udah Karo. Tapi tetap itu ya bentuk gorga. Iya, tetap gorga ya. Memang ini kita ada suatu kekhasannya supaya berbeda dengan misalnya batik Samosir ya. Iya. Ini ada seperti putar-putar seperti ini, itu rata-rata ada di dalamnya. Iya. Seperti ini Bun ya, ada ya. Berarti semua etnis Batak bisa dijadikan batik gorga ya. Bisa. Yang penting mau aja begitu kan? Yang penting ada kemauan, itu bisa dikembangkan menjadi batik gorga dari masing-masing etnis Dan Batak memang tadi. akan lebih kaya kalau misalnya orang Batak itu lebih budayanya itu maksudnya. Iya. Lebih menjadi suatu ciri khas budaya Batak itu akan terlihat kalau misalkan batik gorga ini semua orang bisa menyenangi dan menjadi busana sehari-hari resmi maupun tidak resmi. Ya, ini menarik sekali nih. Ini baru kali ini saya tahu ya. Ada mungkin belum banyak mungkin orang tahu tentang batik gorga ini ya kan. Ya, ini perlu disebarluaskan saya rasa ya. Supaya apalagi tadi dikombinasikan dengan pariwisata di Danau Toba cocok sekali ya. Jadi di Samosir itu Bang Boy, batik Samosir itu memang juga sudah begitu berkembang, sangat berkembang. Tapi artinya ya mohon maaf ini kualitas yang nampaknya hanya sekedar oleh-oleh gitu kan. Masih ada harga 100.000 yang mungkin dipakai sekali dua kali juga sudah tidak begitu disukai lagi gitu kan. Nah kalau ini kan enggak. Ini mau ke pesta manapun kita tampil dengan batik gorga itu sungguh sangat sungguh sangat bagus lah istilahnya. Tidak kalah lah dengan gengsi busana-busana yang lain. Di Jakarta udah banyak ya Bang ya. Di Jakarta ini sudah banyak ya. Sudah banyak. Outlet di beberapa outlet sudah bisa kita. Saya sendiri aja sudah selama 3 tahun sudah saya berkecimpung di dalam bisnis batik gorga ini. Oke, udah cukup lama ya. Iya, cukup lama. Artinya kita sebenarnya tidak lagi hanya sekedar mengejar untung, namun bagaimana supaya batik gorga ini bisa dikenal oleh kalangan Batak. Karena apapun namanya, batik itu di kalangan Batak itu sangat-sangat digemari. Nah, kita tampilkan, kita majukan batik gorga, batik dari Batak yang memang khasnya sendiri oleh orang Batak. Nah, pesan-pesan terakhir nih Bang untuk orang-orang Batak ya, bagaimana supaya orang-orang Batak juga mencintai budaya melalui batik gorga. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya ada orang Batak yang ingin mengembangkan batik gorga ini, mereka ya jadi entrepreneur lah begitu. Bagaimana Bang kira-kira? Memang jadi saya sudah bilang bahwa supaya kita ini nanti ke depan kalau memang orang Batak ini tersentuh hatinya untuk mengembangkan budaya Batak lewat batik gorga, nah kita harus siap
bahwa pembatik-pembatik daripada seperti yang ada di Jawa itu pun harus kita kembangkan. Harus memiliki, orang Batak itu harus memiliki pembatik-pembatik gitu. Nah, menurut saya kreativitas daripada orang Batak itu juga tidak kalah dengan suku-suku lain. Bayangin aja misalnya seperti anggaplah kreativitas untuk membuat gorga di Samosir sana. Bahkan seruling sendiri bisa digorga dengan ada gorganya. Nah, itu kan artinya kan sama saja bahwa kreativitas daripada untuk menciptakan gorga itu kan sama saja dengan dia tercipta membatik kan gitu. Nah, kalau kita sudah memiliki pembatik-pembatik yang bagus, ya barangkali mungkin akan setaraf ini dengan batik-batik seperti yang dari Jawa itu, Pak Boy. Gitu. Dan ya kita memang sengaja bahwa batik ini tidak hanya souvenir murahan, tidak hanya seperti itu. Ya, kita angkat ini batik gorga ini menjadi suatu busana yang memang bertaraf nasional. Istilahnya kan bertaraf nasional, betul, bertaraf nasional. Jadi pejabat-pejabat sendiri pun tidak kalah gengsi untuk memakai ini lagi kemana. Misalnya pertemuan-pertemuan resmi itu dia sudah saya sendiri aja ini. Saya sendiri itu saya namanya batik itu baju saya sudah tidak ada lagi batik yang lain selain batik gorga. Berarti pernah ada pengalaman dong Bang, kalau waktu Abang misalnya menghadiri suatu acara resmi begitu, Abang sendiri pakai batik gorga, pasti banyak yang nanya ini dari mana belinya gitu. Betul. Saya kalau ke pesta pakai batik ini, yang dilihat bukan muka saya, tapi lihat baju saya gitu. Iya, batiknya ya. Ini batik apa gitu kan? Iya. Begitu ada yang kenal, iseng-iseng megang baju saya, ini batik dari batik gorga Pak. Saya sebut seperti itu. Saya selalu bilang batik gorga Pak. Batik Batak, batik gorga, kita sebut batik gorga, saya bilang gitu. Mereka sendiri udah kagum-kagum juga. Jadi saya terus terang aja, pesanan saya adalah berdasarkan kalau saya ada pakai, misalnya yang dilihat orang, masih ada seperti ini enggak? Oh masih, saya tukang jualan. Dia pikir ini lo beli dari mana gitu kan? Saya betul. Saya yang jualan nggak apa-apa. Bener nih, bener. Dia pesan. Iya ya. Gitu. Menarik juga ya berarti ya. Dan ini kita siapkan per baju Pak. Jadi per meter. Diperhelai baju gitulah. Jadi sudah dipola. Pada saat dibatik itu pun dia sudah bikin polanya, mana tangan, mana leher itu sudah ada. Sudah ada ya. Itu. Keren memang, keren banget. Keren banget ya. Belum ada orang menyadari. Gitu ya. Belum banyak orang menyadari bahwa batik gorga ini juga memang tidak kalah keren gitu loh. Punya nilai kelas tersendiri ya. Gitu loh. Betul ya. Iya. Satu mengangkat budaya Batak lewat batik ya. Yang kedua gengsinya udah gak kalah Pak. Iya ya, mantap. Gagah-gagah lah orang yang kalau pakai ini. Iya, makin ganteng ya. Orang Batak makin maco. Iya, kita salaman dengan kawan yang kan baju kita. Iya. Ini kayaknya batik dari mana gitu. Baru ada yang berani juga nanya, barulah kita ngomong. Iya. Beli di mana? Saya yang jualan, saya gitu aja. Iya Pak Boy. Ya menarik sekali ini. Oke Bang. Siap. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Abang ini. Ya saya harap teman-teman dari video ini ya bisa tersebar, bisa menyebar luaskan lah ya. Timbul suatu keinginan berbatik ria dengan batik gorga. Oke sahabat YouTube, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan bincang-bincang kami. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Saya Boy Tonggor Siahan melaporkan dari Yayasan Pencinta Danau Toba. Horas.